Hola, selamat datang di dunia ninja beruang. Di sini kita akan ngebahas semua hal yang mau dibahas. Di bulan Agustus ini kita akan ngebahas tentang sejarah-sejarah yang terjadi di Indonesia. Dan di video kali ini kita akan ngebahas sejarah fase terakhir penjajahan sebelum akhirnya Indonesia merdeka, yaitu masa pendudukan Jepang. Mulai dari masuknya Jepang hingga berakhirnya yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Gimana kisah selengkapnya? Langsung aja yuk kita masuk ke pembahasannya. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 1940-an, Jepang turut andil dalam Perang Dunia Kedua dan masuk ke dalam blok poros bersama Jerman dan juga Italia. Dalam peperangan, Jepang menyadari jika negaranya tidak cukup memiliki sumber daya untuk mendukung negaranya dalam memenangkan perang. Untuk itu, mereka mencoba memperluas kekuasaannya dengan menduduki negara-negara di Asia, terutama di Asia Tenggara, dan mengambil sumber daya alamnya untuk mendukung Jepang dalam memenangkan Perang Dunia Kedua. Selain hal itu, Jepang menentang penjajahan-penjajahan negara Eropa di dataran Asia. Jepang meyakini jika Asia harus diambil alih juga oleh bangsa Asia. Karena itu, Jepang berusaha untuk mengambil alih beberapa negara di Asia Tenggara yang pada saat itu berada di bawah jajahan bangsa Eropa. Salah satunya adalah Indonesia yang dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah. Menurut beberapa sumber, Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada 11 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur. Namun secara resmi, Jepang menguasai Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942 ketika Panglima Tertinggi Pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Pada saat itu, Jepang berhasil menguasai Hindia Belanda tanpa perlawanan berarti dari pihak pribumi. Bahkan, bangsa kita menyambut kedatangan mereka dengan senang hati karena Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua yang akan membantu bangsa ini mengusir para penjajah dengan mempropagandakan gerakan mereka yang disebut 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Di awal masa pendudukan Jepang, Indonesia terbagi atas 3 wilayah terpisah di bawah militer Kekaisaran Jepang. Yang pertama, wilayah Sumatera dan Malaya ditempatkan di bawah Komando Angkatan Darat Jepang ke-25 dan berpusat di Bukit Tinggi. Lalu, Pulau Jawa dan Madura ditempatkan di bawah Komando Angkatan Darat ke-16 yang berpusat di Jakarta. Sedangkan, Kalimantan dan Indonesia bagian timur dikuasai oleh Armada Selatan kedua Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang berpusat di Makassar. Untuk mengambil hati rakyat Indonesia, Jepang memberikan beberapa kebijakan-kebijakan dan juga propaganda. Sebagian besar kebijakan dan aturan yang diberlakukan oleh Jepang dilakukan untuk membangun persepsi rakyat Indonesia agar anti sekutu. Beberapa hal diantaranya adalah penggantian nama-nama kota yang berbau Eropa seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. Jepang juga menerapkan sistem stratifikasi sosial golongan bumi putra atau orang asli Indonesia di atas orang Eropa dan orang timur lainnya selain Jepang. Tak hanya itu, Jepang juga membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas merumuskan tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Juga membangun beberapa organisasi seperti Pembela Tanah Air atau PETA, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, Barisan Pemuda atau yang biasa disebut Senedan, Barisan Pembantu Polisi atau Kebodan, dan organisasi-organisasi lainnya. Jepang membuat banyak propaganda untuk meyakinkan rakyat Indonesia jika Jepang berpihak pada mereka. Pada mulanya, propaganda Jepang kedengaran seperti perbaikan dibandingkan dengan pemerintahan Belanda. Tapi, lama-kelamaan tentara Jepang mulai berlaku semena-mena dan melakukan beberapa hal yang membuat rakyat Indonesia lebih menderita, seperti kerja paksa. Banyak laki-laki yang ditangkap, dipaksa, dan dikirim ke banyak daerah untuk melakukan kerja paksa untuk kepentingan Jepang, dan banyak dari mereka yang tak pernah kembali atau hilang. Lalu, mereka juga melakukan perampasan paksa. Tentara Jepang banyak melakukan perampasan paksa barang-barang rakyat Indonesia, mulai dari makanan, barang berharga, dan lainnya tanpa ada ganti rugi apapun. Selain itu,
Mereka juga melakukan perbudakan wanita. Banyak wanita pribumi yang dipaksa menjadi penghibur bagi para tentara Jepang. Dan banyak warga sipil yang ditangkap dan dipenjara dengan sangat tidak layak, hingga akhirnya mereka menghembuskan nafas terakhir mereka. Dengan banyaknya perilaku tentara Jepang yang menyengsarakan rakyat Indonesia, terlebih lagi dengan adanya kewajiban Seikirei, yaitu kewajiban memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit, di mana hal ini menyinggung perasaan sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Muslim, karena dianggap seperti menyembah matahari. Hal ini membuat banyak rakyat Indonesia yang secara terang-terangan melawan pemerintahan Jepang, terutama para santri dan ulama di banyak daerah di Indonesia, seperti pada peristiwa Cotleng di Aceh pada November 1942, lalu ada peristiwa Singaparna di tahun 1943, dan peristiwa Indramayu di tahun 1944. Tak hanya dari para ulama dan para santri, organisasi yang terbentuk sendiri oleh Jepang yaitu PETA atau Pembela Tanah Air juga melakukan pemberontakan perlawanan di berbagai wilayah, antara lain pemberontakan PETA di PD Aceh di tahun 1944, pemberontakan PETA di Blitar pada Februari 1945, dan pemberontakan PETA di Cilacap pada April 1945. Tak hanya perlawanan fisik secara terbuka, banyak tokoh-tokoh masyarakat yang melakukan pergerakan bawah tanah untuk melawan pemerintahan Jepang pada saat itu. Para tokoh tersebut menyusup ke beberapa lembaga Jepang untuk mendapatkan informasi dan menyusun rencana dalam melawan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Jepang. Contohnya, seperti Sukarni, Adam Malik, dan Wiguna, yang menyusup sebagai pegawai kantor propaganda. Lalu selain itu ada Ahmad Subarjo dan Wikana yang juga menyusup dalam gerakan Angkatan Laut Jepang. Sejak pertengahan tahun 1944, blok poros termasuk Jepang mengalami kesulitan dalam Perang Dunia Kedua, di mana Sekutu memenangkan banyak peperangan melawan pihak poros. Puncaknya adalah pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan oleh Amerika di kota Hiroshima dan menyusul kota Nagasaki beberapa hari kemudian, yang membuat kerusakan yang sangat parah bagi pihak Jepang. Mendengar melemahnya Jepang, para tokoh Indonesia bergerak cepat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu langkahnya adalah dengan menggantikan BPUPKI menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita menyerahnya Jepang pada pihak sekutu melalui radio. Berita ini membuat para pejuang bawah tanah bersiap untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir sendiri lantas mendesak Soekarno, Hatta, dan Rajiman untuk bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Namun, keraguan Soekarno akan hal tersebut membuat para pemuda pejuang kehilangan kesabaran dan menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk meyakinkan mereka tentang hal ini dan membatasi komunikasi mereka dengan pihak Jepang. Sekembalinya Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta, mereka bertemu dengan Laksamana Maeda Tadashi dan menghasilkan keyakinan jika Jepang sudah kalah dalam peperangan dan setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia diwakili oleh Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaannya. Meskipun beberapa tentara Jepang masih bertahan di Indonesia pasca kemerdekaan, akhirnya di tanggal 22 Agustus 1945, Jepang mengaku kalah dan pergi dari Indonesia. Ya, itulah sejarah tentang pendudukan Jepang di Indonesia sebelum akhirnya kita merdeka di tanggal 17 Agustus, guys. Gimana nih menurut kalian? Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah informasi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa klik like-nya dan share video ini. Dan minta tolong untuk klik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini supaya lebih baik lagi. Sekali lagi, terima kasih. Salam dari Ninja Beruang dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!